pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi masyarakat yang menjadi pengawas, ya, mengawasi jalannya pemerintahan tentunya dan melaporkan apabila terjadi dugaan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap. Dari laporan tersebut disampaikan bahwa Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 memerintahkan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal. Yang dimaksudkan dengan pihak eksternal di sini adalah Forkopimda, ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lingkungan Pemkab Cilacap. Menindaklanjuti hal tersebut, SAD kemudian bersama-sama dengan Saudara SUM selaku Asisten 1 Kabupaten Cilacap dan Saudara FER selaku Asisten 2 Kabupaten Cilacap dan Saudara BUD membahas jumlah kebutuhan THR untuk eksternal. Jadi berapa kira-kira THR yang akan diberikan oleh Bupati kepada pihak eksternal, dalam hal ini Forkopimda, ya. Dan jumlahnya setelah dihitung yaitu kira-kira membutuhkan sekitar 515 juta rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Saudara SUM, FER, Sekda tentunya meminta sejumlah uang dari tiap-tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan setoran diperkirakan, waktu itu diperkirakan sekitar 750 juta. Jadi ini kan tadi disebutkan di awal untuk kepentingan eksternal Forkopimda dan kepentingan pribadinya. Jadi eksternalnya tadi 515. Nah, kemudian juga untuk kebutuhan pribadinya. Jadi direncanakan diminta sebesar 750 juta rupiah. Ini uang itu berasal dari tiap perangkat daerah. Jadi perangkat-perangkat daerah ini, SKPD itu dimintai masing-masing SKPD, ya. Sudah ada bervariasi gitu, ya, jumlahnya seperti itu. Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah, ya, jadi ada 25 perangkat daerah atau SKPD, kemudian 2 rumah sakit umum daerah dan 20 puskesmas. Ya. Awalnya permintaannya yaitu sekitar 75 sampai 100 juta per perangkat daerah. Jadi kalau dihitung mungkin kalau 25 tambah 2, ya, tambah 20 ada 47 gitu, ya. Seperti itu, 47 perangkat daerah. Kalau kira-kira perangkat daerahnya saja 25, ya berarti sudah 2,5 kalau 100 jutaan. Namun, dalam realisasinya, ya, yang ditemukan setelah tertangkap tangan, begitu, ya, setoran yang diterima beragam. Mulai dari, bahkan jauh ini, 3 juta hingga 100 juta per perangkat daerah. Jadi ada beberapa perangkat daerah yang entah itu mungkin masih pemberiannya diangsur gitu, ya, atau juga terjadi bargaining di situ, tawar menawar, karena kemungkinan juga saat ini perangkat-perangkat daerah itu juga tidak memiliki anggaran. Karena tentunya bisa kita bayangkan bahwa permintaan kepada perangkat daerah atau kepala perangkat daerah tentunya yang bertanggung jawab tidak akan memberikan menggunakan uang pribadinya gitu. Jadi tentunya ini akan berkaitan dengan anggaran dan lain-lain yang ujung-ujungnya nanti terkait dengan pelayanan masyarakat atau terjadinya penurunan pelayanan masyarakat. Adapun besaran setoran dari setiap perangkat daerah diatur berdasarkan pertimbangan FER. Jika perangkat daerah tidak dapat menyanggupi besaran yang telah ditentukan, tadi 75 sampai dengan 100 juta, maka diharuskan melapor kepada FER untuk dipertimbangkan dan turunkan dari target sesuai dengan kesepakatan. Kemudian SAD turut memberikan perintah kepada SUM, FER, dan BUD untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinir permintaan uang dari AOL
terkait kebutuhan THR untuk pribadi dan eksternal tersebut harus terkumpul pada masa libur Lebaran, yaitu deadline-nya nih tanggal 13 Maret 2026. Ya tentu kan ada proses pengumpulan, ada proses pembagian, dan lain-lain gitu ya. Karena juga tanggal 13 ini sudah dekat ke libur bersama, jadi harus terdistribusi. Soalnya itu kan di sekitar akhir bulan Februari, gitu ya, akhir bulan Februari. Makanya berjalan dari Februari ini, nah deadline-nya di tanggal 13 Maret, seperti itu. Bahwa selanjutnya dalam periode 9 sampai 13 Maret 2025 sebanyak 23 perangkat daerah Kabupaten Cilacap telah menyetorkan permintaan dari saudara AUL yang dikumpulkan melalui FER dengan total mencapai 610.515 ya sudah terpenuhi. Gitu kan, tapi untuk mencapai yang 750 masih belum. Adapun uang setoran tersebut akan diserahkan FER kepada SAD selaku Sekda Cilacap. Peristiwa tertangkap tangannya sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 atau hari terakhir penyetoran, wilayah Kabupaten Cilacap, tim kemudian melakukan pemeriksaan awal kepada para pihak yang diamankan tersebut di Polres Banyumas. Selanjutnya, 13 orang diantaranya dibawa ke Jakarta pada malam harinya, Sabtu malam, berarti ya, kemarin. Untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Yang dibawa ke Jakarta yaitu Saudara AUL, selaku Bupati Cilacap, periode 2025-2030. Kemudian Saudara SAD, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Kemudian Saudara SBW, Asisten 1 Kabupaten Cilacap. Saudara FER, Asisten 2 Kabupaten Cilacap, Saudara BUD, Asisten 3 Kabupaten Cilacap, Saudara WY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Cilacap, Saudara RS, Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Cilacap, Saudara SGT, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Saudara PMN, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, Saudara HSN, PLT Direktur Rumah Sakit Daerah RSUD Cilacap, kemudian Saudara ROC, Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Saudara WI, Bidang Irigasi Kabupaten Cilacap, dan yang ke-13 adalah Saudara BBG, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Kabupaten Cilacap. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai 610 juta rupiah. Uang tersebut diantaranya sudah dimasukkan ke dalam goodie bag yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan diberikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal. Jadi pada saat dilakukan tim ke sana, kemudian para terduga pelaku ini tertangkap tangan. Nah, yang ada padanya itu barang bukti itu salah satunya adalah uang yang sudah dalam goodie bag ya. Jadi sudah dibagi-bagi gitu. Nanti rekan-rekan akan melihat, akan kita tampilkan di sini ya. Yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan dibagikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal. Selain itu, dari sejumlah uang tersebut ada yang baru diterima oleh FER dari setoran perangkat daerah yang diamankan di ruang kerjanya. Jadi masih terus bertambah ya pada saat itu. Gitu. Kalau yang eksternal, karena kebutuhannya hanya 515, jadi sudah terpenuhi sehingga sudah dibagi-bagi tuh untuk masing-masing Forkopimda itu. Dalam pemeriksaan intensif KPK juga menemukan adanya dugaan praktik serupa yang terjadi pada tahun 2025. Jadi pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di tahun 2026 ini, tetapi juga di tahun 2025 itu sudah pernah terjadi. Itu cuman pada saat itu tidak termonitor oleh kami maupun juga belum ada laporan informasi yang masuk kepada kami. Di mana Saudara AUL diduga menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR eksternal. Jadi ini adalah udah berulang gitu ya, seperti itu. Pun jika
tahun ini tidak tertangkap tangan, maka kemungkinan besar juga berikutnya menjadi hal yang akan diulangi, itu seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 14 Maret sampai tanggal 2 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil, pemerasan, dan atau pasal 12B besar, gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Adapun pesan yang ingin disampaikan dari KPK, bahwa KPK sebelumnya telah menerbitkan surat edaran atau SE nomor 2 tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi, khususnya menjelang hari raya dan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan pelayanan publik, ya. Karena menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pada saat menjelang hari raya praktek-praktek seperti ini sering terjadi, sehingga KPK perlu menerbitkan surat edaran dimaksud, yaitu surat edaran nomor 2 tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan THR kepada 10,5 juta ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai 55,1 triliun. Jadi seharusnya apa yang dilakukan oleh Saudara AUL tidak perlu lagi dilakukan, karena baik ASN, TNI, Polri itu pemerintah sudah memberikan THR, gitu ya, yang mencapai 5,51 triliun. Sehingga dalam menjaga hubungan baik dan kerjasama antara pemerintah dan Forkopimda tidak perlu lagi ada pemberian THR, gitu ya. Jadi karena sudah mendapatkan, di pemerintah juga sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, ya. Sehingga tidak perlu lagi repot-repot kepala daerah untuk menyediakan atau mencari THR bagi eksternal, dalam ini untuk Forkopimda, dan untuk pencariannya, mendapatkannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Penyiapan THR oleh kepala daerah melalui para perangkat daerah menunjukkan perilaku penyelenggara negara yang tidak berintegritas dan secara hukum tidak ada alasan pembenar maupun pemaafan. Di sisi lain, hal tersebut dapat menimbulkan efek domino, penyimpangan dari pelanggaran dan pelanggaran lainnya dalam menyiapkan uang yang diminta. Seperti halnya meminta kepada pihak swasta yang dijaga Forkopimda, tentu Forkopimda yang memiliki tugas dan kewenangan selaku aparat penegak hukum akan menjadi segan kepada kepala daerah dimaksud. KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada Forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Untuk itu, yang belum atau yang kedepannya tidak perlu lagi bagi kepala daerah untuk memberikan THR, karena tadi juga telah disampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan THR kepada seluruh ASN, TNI maupun Polri. Untuk itu, KPK mengingatkan agar kepala daerah dan Forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi dan saling mendukung dalam mewujudkan prinsip good governance di daerah
tanggungannya masing-masing dengan penuh integritas. Demikian halnya sekretaris daerah sebagai pejabat senior dan karir di lingkungan pemerintah daerah seharusnya bisa menolak perintah dari kepala daerah yang dapat berdampak hukum dan juga bisa mengingatkan kepada kepala daerah, dalam hal ini bupatinya, bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Dengan mengikuti dan melaksanakan instruksi, maka patut diduga yang berkaitan turut serta atas perbuatan yang disangkakan penyidik dan perbuatannya layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi membuka bagi pemerintah daerah berkoordinasi sejak awal untuk memitigasi potensi risiko penyimpangan, sehingga para kepala daerah dapat memastikan setiap kebijakan dan proses pemerintahan tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang bersih dan akuntabel. KPK melalui fungsi pendidikan dan peran serta masyarakat juga turut gencar mewujudkan ekosistem anti korupsi di daerah, salah satunya melalui program kabupaten dan kota anti korupsi, yang turut mendorong pelibatan penuh dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik di daerah. Sekali lagi, KPK mengingatkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewajiban memberikan suatu apapun kepada pihak eksternal untuk itu. Menjauhi praktik-praktik semacam ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas jabatan dan memastikan kewenangan tidak disalahgunakan. Terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, ya, khususnya masyarakat di Kabupaten Cilacap yang telah menjadi bagian dari kami untuk melihat dan mengawasi proses-proses atau jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap dan melaporkan apabila ada penyimpangan. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak, ya, dan khususnya kepada rekan-rekan jurnalis yang tentunya menyampaikan informasi-informasi dan berita terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Semoga praktek-praktek seperti ini dapat dihentikan atau dapat berhenti di seluruh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi untuk kedepannya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah pun sudah menyiapkan THR untuk seluruh ASN, TNI, dan Polri. Jadi melalui pemberitaan dari rekan-rekan, semoga informasi ini bisa sampai kepada daerah Kabupaten Cilacap. KPK kemudian akan melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Maret sampai dengan 2 April 2026. Baik teman-teman media, sebelum kita tunjukkan secara langsung barang bukti yang diamankan oleh tim dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, kami ingin menampilkan barang bukti saat diamankan di lokasi. Next. Close. berikutnya. Oke. Berikutnya. Baik, teman-teman, jadi KPK mendapatkan informasi awal adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Kemudian pada hari Jumat 13 Maret, salah satunya tim mengikuti salah satu dari pihak perangkat daerah yang diduga sedang menyiapkan uang untuk disetorkan kepada saudara FER yang menjadi salah satu pengepul dalam pengumpulan kebutuhan THR tersebut. Kemudian tim mengikuti sampai dengan memastikan bahwa uang dari salah satu perangkat daerah tersebut terdeliver kepada saudara FER. Kemudian setelah itu tim mengamankan sejumlah pihak, baik dari perangkat daerah, kemudian Sekda, dan juga asisten 1, 2, dan 3 di Pendopo Kabupaten Cilacap.
Kemudian tim mengamankan beberapa pihak lainnya sejumlah 27 orang, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Deputi. Kemudian tim membawa ke Polres Banyumas untuk diperiksa di awal. Amankan selain uang yang terdeliver dari perangkat daerah tersebut sejumlah 20 juta. Close. Nah, ini yang ini. Ya, sebelah kiri ya, teman-teman, itu uang yang diberikan dari salah satu perangkat daerah kepada saudara FR. Kemudian tim juga menanyakan bahwa saudara FR sebelumnya juga sudah menerima beberapa uang setoran yang sudah terbungkus rapi. Di sini teman-teman bisa melihat sudah dikemas dalam bentuk goodie bag. Itu yang diamankan di rumah pribadi FR. Baik teman-teman, kita akan menunjukkan secara langsung barang bukti yang diamankan tersebut. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk sesi pertama.